Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ada di minggu yang baru. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib, buat pertolongan yang nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melalui hari demi hari dengan tidak kekurangan suatu apapun, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun dalam pertolongan dan anugerah Tuhan yang sempurna. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam program Bible and Coffee. Kita memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita memulai hari dan merenungkan firman Tuhan, karena kita percaya janjinya tergenapi. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, jangan lupa kita ada untuk menjadi berkat. Bagikan kembali renungan ini, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Dalam minggu yang baru ini kami mengucapkan berkat dalam nama Yesus. Sepanjang minggu ini kami akan lihat pertolongan Tuhan. Sepanjang minggu berjalan ini kami akan lihat pembelaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan, sebab kasih setia Tuhan itu nyata atas hidup kami. Bapa yang baik, sampaikan sesuatu bagi kami umat-Mu. Roh Kudus tuntun kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang kedua, Alkitab mengatakan seperti ini. Siapa ia? Yosia, Raja Yosia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosia, saudara dikasih dalam Tuhan, memiliki orang tua bernama Amon. Iya kan? Ayahnya Amon atau kakek dari Yosia namanya Manasye. Nah, dari Manasye ke Amon, kakek dan papanya Yosia, ini hidup hancur saudara. Hidupnya hancur, jauh dari Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat. Jadi akhirnya membuat bangsanya Israel juga jauh dari Tuhan. Dan Yosia melakukan hal yang dahsyat. Apa itu? Revolusi rohani. Ya kan, kalau presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan kita harus revolusi mental, mengumandangkan revolusi mental, maka Yosia, wow, dahsyat. Dia mengumandangkan untuk revolusi rohani. Kenapa? Karena opanya, kakeknya dan ayahnya, baik Manasye maupun Amon, sudah dikasih dalam Tuhan, 2 generasi ini hidupnya rusak, hidupnya hancur. Kalau sampai 2 generasi hidupnya rusak, hidupnya hancur, berarti udah mendarah daging. Dan haleluya, puji Tuhannya saudaraku, Yosia diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Saat itu Yosia dihadirkan Tuhan saudaraku, untuk membawa perubahan. Nah, ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya bukan suatu kebetulan kita ada dalam keluarga kita loh. Kita bukan suatu kebetulan ada di dalam komunitas kita. Tuhan mau kita hadir untuk membawa revolusi rohani. Sama-sama bilang sama saya harus mengadakan revolusi rohani. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Dimulai dari saudara dan saya. Yosia melakukan perubahan yang bukan biasa-biasa saudara. Perubahan sampai ke akar-akar. Nanti saudara baca dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ya. Saudara bisa baca nanti. Dimulai dari 2 Raja-Raja pasal 22 lah. Nah, ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh Yosia. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan perubahan, revolusi rohani yang menjadi dasar di mana Tuhan memulihkan kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kita rindu, kita doa agar Tuhan pakai setiap kita, baik dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Engkau sebagai seorang suami, engkau sebagai seorang istri, engkau sebagai seorang anak, bahkan kau mungkin cucu yang orang tuamu, bahkan kakek buyutmu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Dan kau tiba-tiba mengenal Yesus, adakan revolusi rohani. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti mampukan kita. Karena itu belajar untuk menyadari bukan suatu kebetulan kita hadir dalam keluarga kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa pilih lahir di mana saudara.
Iya kan? Kita nggak bisa memilih, saya mau dong lahir di keluarga yang kaya raya, saya mau dong lahir dari keluarga yang seperti ini. No, Tuhan tempatkan kita di suatu tempat, di suatu keadaan, tidak secara kebetulan. Ada tujuan, sama-sama bilang sama saya, ada tujuan. Ada maksud Tuhan. Dan kalau hari ini engkau lebih hidup takut akan Tuhan dibanding keluargamu yang lain, Tuhan mau pakai hidupmu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Amin. Kalau Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, maka Tuhan akan persiapkan kita. Terlebih dahulu Tuhan akan bentuk kita. Terlebih dahulu Tuhan akan murnikan kita. Terlebih dahulu Tuhan akan disiplinkan kita. Sehingga akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang siap dimurnikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya kita memiliki, menjadi pembawa-pembawa perubahan, agen perubahan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, dalam renungan singkat ini saudaraku, saya rindu. Kita gini saudara, kita renungkan itu firman Tuhan. Karena Alkitab kan jelas katakan, firman-Mu itu yang membersihkan hidupku. Lama-lama kita akan dibersihkan, kita akan tahu kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Lalu kita mulai jadi teladan, kita mulai jadi contoh, kita mulai lakukan segala sesuatu dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Maka kita akan melihat Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi terang. Ingat, kalau Tuhan lihat kita terang, maka Tuhan akan tempatkan kita di atas, bukan di bawah. Kenapa? Untuk menerangi di tempat di mana kita berada. Karena itu hari ini renungan singkat yang dahsyat dan luar biasa. Kita diingatkan, Tuhan mau kita adakan revolusi rohani. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Jangan menuntut orang lain berubah, tapi paksalah, tuntutlah diri kita untuk melakukan perubahan, yakni perubahan rohani. Kita ciptakan hadirat sorga ada di keluarga kita, ada dalam kehidupan keseharian kita, ada dalam pekerjaan kita, ada dalam usaha kita. Karena Tuhan mau pakai kita semua untuk menjadi pembawa-pembawa perubahan, agen perubahan di muka bumi ini. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, banyak orang bisa mengenal Kristus dan banyak orang dipulihkan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan, kami harus mengumandangkan dalam hidup kami untuk mengadakan revolusi rohani. Kami rindu melalui hidup kami ada banyak orang dipulihkan. Kami rindu melalui hidup kami, keluarga besar kami, rumah tangga kami mengalami kasih dan lawatan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan setiap kami. Tuhan, lihat setiap hati yang terbuka. Tuhan, lihat setiap hidup yang dipersembahkan. Tuhan, lihat setiap hati yang mau untuk dipakai oleh Tuhan. Hamba berdoa sehingga Roh Kudus memperlengkapi setiap kami, menolong, memampukan setiap kami untuk menjadi pembawa-pembawa perubahan, untuk mengalami revolusi rohani dalam kehidupan keluarga besar kami. Terima kasih Bapa. Ini kami, pakai kami, utus kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jadilah pembawa perubahan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, kita adalah pembawa-pembawa damai. Kita adalah pembawa-pembawa perubahan untuk banyak orang memuliakan nama Tuhan. Revolusi rohani. Tuhan Yesus memberkati.